Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami mendapatkan tugas PKN yaitu tentang dampak dari virus corona. Kami dari kelompok 1 mengambil tema yaitu dampak di bidang ekonomi. Perkenalkan, saya Ranti Marianti. Saya Huda Romami. Dan saya Alif Maulana. Saya Erlina Aprilia. Saya Siti Maisarah. Dadah! Coronavirus adalah virus yang ingin menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebabkan oleh COVID-19. Coronavirus merupakan virus jenis baru yang menyerang saluran pernafasan manusia. Namun, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi berat pernafasan pada manusia seperti pneumonia, SARS, dan MERS. Gejala dari virus ini antara lain batuk, demam, flu, dan sesak nafas. Awal mula kemunculan virus ini berasal dari pasar laut yang berada di kota Wuhan, Cina. Virus corona tentunya tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat. Virus corona pada umumnya memiliki dampak di berbagai bidang. Salah satu dampak dari bidang tersebut yaitu di bidang perekonomian. Dampaknya sangat berpengaruh besar, baik di Indonesia sendiri maupun di dunia. Untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah melakukan kebijakan social distance Atau pembatasan kegiatan masyarakat karena kebijakan tersebut membuat berbagai negara mendapatkan dampaknya, ekonomi. Corona mempengaruhi perekonomian di berbagai sektor, baik itu sektor pariwisata, investasi, perdagangan, maupun penerbangan. Dampak di sektor pariwisata yaitu 1. Hilangnya devisa dari turis Cina. 2. Indonesia rugi 6,97 triliun per bulan. 3. Total potensi kerugian pariwisata sebesar 59,6 triliun. 4. Insentif turis asing per tiket ditunda. 5. Perusahaan agen wisata PHK karyawannya. 6. Pengelolaan tutup lokasi wisata. 7. Hotel di Bali rugi sebesar 1 triliun. 8. Industri perhotelan potensi rugi sebesar 2,7 triliun. 9. BUMN perhotelan kehilangan pendapatan sebesar 109 juta. Dampak yang kedua di sektor penerbangan yaitu yang pertama, rute terbang Cina ditutup. 2. Penerbangan umroh dihentikan sementara. 3. Angkasa Pura rugi sebesar 48 miliar. 4. Penurunan signifikan jumlah penumpang. Dampak virus corona di sektor pariwisata. 2 bulan sudah COVID-19 menebar ancaman di seluruh dunia. Industri pariwisata merupakan industri yang paling terdampak penyebaran virus ini. Reaksi berantai atau efek domino pun terjadi pada sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti hotel dan restoran maupun pengusaha retail. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengatakan, dampak penyebaran virus corona dirasakan oleh pengusaha hotel, restoran, dan maskapai penerbangan yang memiliki pangsa dan nilai investasi yang masif. Dinamika ini dikatakan sebagai force majeure atau kondisi yang tidak dapat dihindari. Anjloknya okupansi hotel hingga angka 40% membawa dampak yang cukup besar bagi kelangsungan bisnis hotel. Pasalnya, hotel memiliki karyawan dan properti dalam jumlah besar. Beberapa hotel di Batam dan Bali meminta karyawannya untuk cuti di saat peminatan sepi. Melemahnya pariwisata juga diprediksi berdampak pada industri retail. Meski tidak terlalu berdampak pada ketersediaan stok, efek tersebut terasa sangat signifikan dari segi transaksi.
Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%, sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77% dan usaha menengah di angka 0,07%. Sektor penerbangan akan mendapatkan stimulus pariwisata hingga 910 miliar dari pemerintah dan stakeholder lantaran turut terdampak virus corona. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novi Rianto mengatakan stimulus itu berasal dari dana APBN, bantuan operator bandara dan operator navigasi, serta PT Pertamina Persero. Stimulus dari APBN sekitar 500 sampai 550 miliar, ujar Novi di Jakarta Pusat Selasa 25 Februari 2020. Adapun stimulus yang diberikan oleh operator bandara seperti Angkasa Pura I dan II serta operator navigasi yakni Airnav tercatat mencapai 100 miliar. Insentif itu dikucurkan dalam bentuk keringanan biaya ke bandar udaraan. Sedangkan insentif yang digelontorkan Pertamina menurut Novi berupa diskon biaya bahan bakar pesawat alias aftur. Seumpama diakumulasi, perusahaan minyak negara tercatat memberikan stimulus hingga 260 miliar untuk maskapai. Novi menyebut pemerintah dan stakeholders akan mengelontarkan insentif pariwisata selama 3 bulan, yakni mulai Maret hingga Mei 2020. Mewabahnya corona diakui telah memukul kegiatan di sektor pariwisata, termasuk di bidang transportasi udara. Kementerian Perhubungan mencatat frekuensi penumpang menurun tajam setelah kasus penyebaran virus ditemukan secara masif di Cina dan negara lain. Novi mencontohkan salah satu rute penerbangan di Indonesia yang terpukul oleh mewabahnya virus corona adalah Bali. Pulau Dewata saat ini diduga tengah merugi karena kehilangan potensi penumpang pesawat hingga 20%. Slot penerbangan ke Bali normalnya 450. Karena virus corona, frekuensi menurun hingga kurang dari 400, ucapnya. Pemberian insentif ini sebelumnya telah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Selasa siang. Corona sangatlah mempengaruhi perekonomian negara-negara di dunia. Banyak negara yang mengalami kerugian besar di dunia perdagangan karena virus corona ini. Corona juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Kegiatan perekonomian Indonesia sangatlah terganggu. Contohnya di sektor perdagangan, biasanya Indonesia mengimpor barang-barang dari Cina. Tapi karena Indonesia mengantisipasi penyebaran corona, maka Indonesia menghentikan kegiatan impor untuk sementara. Dan itu membuat perekonomian Indonesia menjadi merosot. Tidak hanya itu, karena kegiatan ekspor impor dari Cina dibatasi, maka membuat harga barang di Indonesia menjadi naik. Tidak hanya itu, virus corona juga berdampak pada UMKM. Contohnya saja biasanya para UMKM itu mencari penghasilan itu dengan berjualan di tempat-tempat umum. Namun karena pemerintah membatasi masyarakat atau disebut dengan social distance, maka para UMKM juga akan mengalami dampaknya. Bahkan mereka terancam menjadi pengangguran. Namun saat ini pemerintah telah mengambil kebijakan supaya para UMKM tidak banyak merugi, yaitu dengan menyiapkan stimulus bagi para pengusaha UMKM. Di sini saya akan menjelaskan dampak virus corona di bidang perekonomian terhadap investasi. Virus corona berdampak pada investasi karena
Masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun saat berinvestasi. Virus corona juga mempengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah. Di bidang investasi, Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Pada tahun 2019, realisasi investasi langsung dari Cina menempati urutan kedua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi berkisar 5 miliar yang masih dalam proses tetapi tertunda karena pegawai dari Cina yang terhambat datang ke Indonesia. Di sisi lain, virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain dari Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Ekonomi Republik Indonesia di tengah wabah corona. Coronavirus menimbulkan pesimisme yang menggulung ekonomi pada Januari 2020. Kuartal 1 akan sangat sulit. Nanti pengaruhnya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Mulai jalur turisme, harga komoditas, dan ekspor secara umum terganggu. Ujar Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Oke, cut. Pengaruh ekonomi Indonesia. Pemerintah mengantisipasi penyebaran virus corona. 3 sektor yang terpengaruhi virus corona. Yang pertama, pariwisata. Wisatawan Cina terbesar kedua pada 2019 yaitu 2,1 juta kunjungan. Yang kedua, investasi. PMI Cina terbesar kedua pada 2019. Yang ketiga, perdagangan. Cina mitra perdagangan terbesar Indonesia 2019. Cara pemerintah cegah virus corona. Menghubungi layanan hotline di 9 kementerian untuk informasi corona. Menghentikan penerbangan dari bandara ke Cina. Memperketat pemeriksaan kesehatan di bandara. Mempersiapkan transportasi kapsul di bandara. Melarang impor hewan hidup dari Cina. Memperpanjang visa overstay bagi warga negara Cina. Membatasi kedatangan orang dari Cina termasuk transit. Bumi kita ini saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Contohnya saja sekarang ini, virus corona menyerang manusia di belahan dunia. Dan itu menyebabkan banyak kerugian. Namun, di sisi lain, dengan adanya corona, kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Memang benar, jodoh, rezeki, dan maut sudah ditentukan. Namun, sudah selayaknya sebagai manusia, kita harus tetap berikhtiar dalam menjaga kesehatan. Kita memang tidak bisa sepenuhnya menghindari penularan COVID-19. Yang kita bisa lakukan hanyalah melakukan pencegahan, stay at home. Hai guys, ketemu lagi dengan kita. Kita dari kelompok 1 akan memberikan tips untuk kalian supaya kalian bisa terhindar dari virus corona. Berikut ini merupakan penjelasan dari kami tentang pencegahan virus corona. Yang pertama, menghindari kontak. Cara pencegahan yang pertama yaitu menghindari kontak langsung dengan pasien yang terkena corona. Yang kedua, sering mencuci tangan terutama saat kita sedang bepergian. Yang ketiga, menghindari kontak langsung dengan binatang liar. Oke, yang keempat, Orang dengan gejala penyakit pernafasan sebaiknya berhenti saat bersin. yang kelima yaitu hindarilah kalian memakan makanan dari hewan yang kurang matang atau bahkan kalian
Oke guys, masker bukan untuk menghindari penularan virus corona ya. Tapi masker hanya untuk digunakan untuk orang yang sakit. Stop menimbun masker. Karena dengan menimbun masker kalian akan merugikan pihak yang lain dan itu akan memperburuk perekonomian kita. Sekian dari kami. Pesan dari saya, tetap di rumah ya dan jangan keluyuran. Oke, dan jika ada tugas, dikerjakan di rumah. Pesan dari saya Rati Marianti dari kelompok 1, kalian harus tetap menjaga kesehatan, jaga hati, jaga diri juga ya. Oke? Pesan dari saya, jangan menimbun alat-alat kesehatan, terutama masker dan hand sanitizer. Dan dari kita semua, kalian harus tetap stay di rumah. Hashtag di rumah aja. Stay at home. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.